sesama alumni. Terlepas daripada bagaimana kondisi kita pada saat ini maupun beberapa waktu-waktu yang lalu. Kita bersyukur punya sekjen, jadi saya termasuk orang yang beruntung ini, ada yang menemani di dalam mengurus alumni, sehingga punya inisiatif acara-acara yang nantinya akan terus kita adakan. Kemudian kepada teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, saya selaku Ketua Pengwil Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya, demikian juga atas keikutsertaannya di dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan hasil yang apa namanya itu ya, yang menambah wawasan kita ataupun menambah ilmu pengetahuan kita. Paling tidak buat orang-orang yang bergerak di luar daripada arena perikanan, ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang cukup bagus. Kalau saya terus terang selama 20 tahun saya berkecimpung di dunia pertambakan, nah sekarang larinya ke dunia politik, tapi masih tetap mengamati tentang dunia perikanan yang ada di sana. Kemudian yang selanjutnya, saya juga ingin sampaikan bahwa alhamdulillah kemarin saya berkunjung ke Kabupaten Bandung. Saya bertemu dengan senior Kak Rosa, angkatan 19. Saya juga bertemu dengan Firman, angkatan 33 kalau tidak salah. Intinya bahwa teman-teman di wilayah ketika kita datang, ketika kita bersilaturahmi, senang. Jadi bahwa dalam situasi COVID sekarang ini, senior mengatakan begini, saya senang sekali bahwa Pak De Ajis bisa datang ke sini. Kita sudah lama tidak ketemuan, kita sudah lama tidak reunian. Tapi dengan hadirnya di setiap daerah yang saya kunjungin, nah ini merupakan bagian daripada rasa persaudaraan kita, rasa silaturahmi kita, sehingga demikian juga harapan saya kepada teman-teman sekalian. Nah, acara ini juga merupakan salah satu kita mengobati kerinduan kita kepada teman-teman yang lain. Ditambah lagi ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah menginisiasi acara ini. Yang kedua, terima kasih kepada narasumber yang malam hari ini sudah bersedia untuk meluangkan waktunya menyampaikan ilmu yang diperoleh selama ini kepada kita semua. Dan yang terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah standby ya di channel Bincang Alumni Pengwil Jabar. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi kebaikan dan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Saya kira itu sekedar sambutan dan pembukaan dari saya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian kata pembuka dari Pak Ketua Pengwil Haji Ajis Muslim. Oh ya, untuk khalayak para alumni, terima kasih atas supportnya, terutama dari PT Rizky Food. Ini ownernya Bapak Haji Yudi Winarso Basuki dan PT Azrika Sejahtera dari Kang Irwan. Beliau angkatan 27, kalau Kang Haji Yudi ini angkatan 28. Kalau saya ngakunya angkatan 31. Baiklah Bapak Ibu semuanya, walaupun nggak ada ibunya, karena terbiasa ngomong ada Bapak Ibunya ya. Jadi kakak-kakak, adik-adik semuanya. Ini dari Papua, Mas Franciscus, terima kasih sudah bergabung. Dan mungkin dari lokasi lain yang belum bisa saya identifikasi, untuk menyingkat waktu ya, ini tidak ada waktu yang singkat karena saya buka sampai jam 12 malam, kali mungkin ingin bincang-bincang sambil malam mingguan sambil ngopi. Kita mulai acara bincang-bincang dengan alumni ini terkait pengalamannya saat ini. Baca doa ya. Oh iya, baca doa dulu. Mohon maaf. Silakan Pak Pengwil untuk memimpin doa. Baik, saya sudah ditunggu di samping lagi baca doa juga. Baik, teman-teman sekalian, alumni Pengwil Jabar yang
berbahagia. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan seluruh keluarga besar alumni AUP STP Jakarta, wabil khusus buat alumni di Jawa Barat yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Alumni yang sekarang sedang sakit, keluarga kita yang sekarang sedang kurang sehat juga, anak istri kita, cucu kita, mudah-mudahan juga dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wal hajat. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirat wal barakah ala jami'il kubur. Irfa'il lahumud darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa dhaif lahumul hasanah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i li rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma zil basar nas asfi anta safi la sifa ila sifauka sifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji Ajis Muslim atas doa yang saya izin dulu ke kamar sebelah untuk ya menutup acara yang di sana ya. Ya, silakan nanti bisa gabung lagi. Nanti lanjut lagi. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Mas Edi Sofyan untuk menyampaikan pengalamannya terkait kegiatan budidaya udang faname di Salintas Nol. Kepada Pak Edi Sofyan, mohon maaf saya juga tidak menyiapkan biodatanya, nanti langsung memperkenalkan diri saja ya Pak Edi ya. Angkatan berapa, mulai kapan usaha benurnya, sekarang domisilinya di mana, sambil menyampaikan pengalamannya tentang kiat sukses budidaya udang faname pada Salintas Nol. Kepada Pak Edi Sofyan kami persilakan. Ya, terima kasih Kang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama Edi Sofyan. AUP Angkatan 25. Lulus 93 dan berkecimpung di pembenuran dari 93 sampai sekarang. Sudah hampir 30 tahun lebih kalau berkecimpung di dalam pembenuran. Mohon maaf sebelumnya pada kakak Patri. Ya, lanjut ya? Lanjut. Ya, sebelumnya mohon maaf pada kakak-kakak senior ataupun adik-adik junior. Saya bukan menggurui ataupun hanya menyampaikan informasi gitu. Dengan adanya budidaya faname ini gitu. Itu tadi saya bekerja di sebelum pengalaman usaha sendiri, saya bergabung dengan Gajah Tunggal Group 3 tahun dan bergabung dengan CP Group hampir 25 tahun. 6 tahun, 7 tahun yang lalu mulai usaha sendiri khususnya di bidang pembenuran. Ya tadi dalam urusan pembenuran ini memang karena saya pribadi hatchery kecil, mungkin saya selalu mencari alternatif supaya terobosan yang ada yang pada prinsipnya bahwa benur saya harus terjual. Sebenarnya sih awalnya itu, dan beberapa kali memang saya juga pengen mengembangkan karena beberapa bulan ini khususnya memang di tambak banyak penyakit yang memang ya dalam budidaya, ya itulah penyakit udang. Historinya dengan saya mencoba faname air tawar ini sudah saya lakukan sebenarnya 3 tahun yang lalu.
bekerja sama dengan STP juga itu, dan saya sering berkali-kali mengantarkan sampel benur dengan Salitas 0 ke STP Jakarta dengan Pak Sinung gitu. Cuma ya mungkin di sana dengan fasilitas dan daya dukungnya kurang baik, hasilnya memang sampai hari ini juga di sana ya dalam tanda petik itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh saya juga. Ya prinsipnya sih di dalam saya mencoba Paname air tawar ini ya tadi melihat juga siapa tahu bahwa air yang kolam-kolam di air tawar yang besar bisa beralih fungsi dengan Paname. Awal percobaan juga menurut saya dengan Salitas 0, saya hampir 3 bulan yang awal dulu itu mati juga di dalam transportasi sampai yang dekat. Kalau saya posisi kebetulan di Lampung, itu kalau ke Lampung Timur kurang lebih 3 jam, 4 jam, 2 jam mati. Saya pernah bawa ke Bogor di perjalanan juga mati. Jadi kenapa saya awalnya tidak mau mengatakan bahwa Paname ini hidup di air tawar. Saya sampai hari ini belum berani mengatakan itu gitu. Tapi kalau Paname dengan Salitas 0, alhamdulillah dengan hasil yang sekarang terjadi, saya boleh katakan Paname di Salitas 0 ini menurut saya sudah cukup berhasil gitu. Malah di atas rata-rata, dan mungkin nanti oleh Kang Tri akan disampaikan data-data dari tambak yang sudah panen dengan Salitas 0 ini gitu ya. Sebagai informasi bahwa tambak ini sebenarnya ini tambak bukan punya saya gitu ya, hanya kenalan, dan waktu awal dia juga udah bertambak 2 tahun yang lalu, dan 2 tahun itu belum pernah berhasil panen. Jadi dia memang arealnya jauh dari laut, kurang lebih mungkin di atas 40 sampai 50 kiloan. Waktu itu dia mencoba budidaya Paname ini mulai pencampuran dengan garam krosok ataupun ngambil air laut dengan tangki selama 2 tahun dan tidak pernah berhasil. Nah, kebetulan itu ada teman, kita ngobrol-ngobrol saling support, karena pada intinya memang dari awal dia budidaya pun memang untuk benur yang dikirim masih Salitas normal ataupun paling serendah-rendahnya yang bisa dikirim maksimal 15 ppt. Dan memang di hatchery kami pun di seputaran Kalianda ini ada hatchery ataupun hatchery kecil, kurang lebih kan ada 112-an hatchery, tapi setelah kena tsunami ini kurang lebih sekarang 98. Kalau ditanya untuk membuat Paname di bawah Salitas 10, banyak tidak ada yang mau juga gitu, dengan alasan ya tadi akan mengurangi daya hidup atau SR benur yang akan dihasilkan. Tapi dengan adanya tambak di Palas ini dia mau, dan saya siap mensupport, mulailah dilakukan percobaan mulai dari density 50 ekor per meter sampai yang sekarang terakhir ini dia sudah pakai kepadatan hampir 300 ekor per meter perseginya. Tapi itu nanti belum bisa saya sampaikan karena umurnya pun masih di bawah DOC 30. Tapi yang kepadatan 80 ekor per meter, alhamdulillah hasilnya menurut saya juga sangat baik. Tetapi saya sampaikan memang nanti juga Pak Tri akan melihatkan lokasi tambaknya ya. Dan saya akui memang untuk tambak ini daya dukung secara metodenya, manpowernya, jujur masih jauh-jauh yang saya pribadi pun belum diharapkan dengan kurang baik lah gitu. Bahasanya sampai peralatan untuk daya dukung budidaya pun di sana memang belum ada. Contoh kecil aja untuk mengukur suhu aja dia tidak punya, sehingga saya banyak bantu dan sering ke lokasi, mulai bawa refraktor, bawa untuk mengukur suhu sampai ke DO. Itulah, jadi saya hanya mengikuti perkembangan di dalam budidaya di Salitas 0 ini gitu. Jadi saya hanya bertukar pikiran, memberikan masukan-masukan, hanya itu sebatas yang bisa saya sampaikan di dalam hal proses budidaya
yang 0 PPT ini di daerah Palas itu gitu. Yang pasti dari semua yang dibudidayakan, petakan yang ada di sana itu ada 6 petak. Dari 6 petak ini sudah berjalan hampir 7 bulan, dalam tanda petik sudah berbudidaya menjadi 9 siklus. Jadi kenapa saya bilang 9 siklus? Karena yang 3 siklus sudah panen, sekarang yang sisa 6 tambak sedang beroperasional. Dan alhamdulillah seminggu yang lalu saya menghadap ke lab CP dan alhamdulillah juga lab CP nanti akan mendukung untuk mencari data-data kualitas air terhadap proses budidaya yang dilakukan di Salitas 0 ini gitu. Dan nanti insya Allah kalau saya pun sudah dapat data parameter kualitas air di tambak ini, mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke Kang Tri-nya datanya. Jadi untuk saat ini juga saya tidak bisa menyampaikan data-data parameter air di dalam proses budidaya Paname ini. Tapi yang saya pastikan bahwa tambak itu murni kalau dicek dengan refrakto benar-benar 0. Itu yang saya hanya pastikan. Dan benur yang saya kirim memang betul-betul juga salitasnya 0. Itu yang saya hanya bisa pastikan dulu. Nah, di dalam budidaya ini saya juga berdiskusi persiapan-persiapan yang dilakukan dalam tambak pun dia tidak panjang waktunya. Jadi sebelum benur ditebar, dia hanya 2-3 hari ngisi air dari sumur bor, diisi 3 hari langsung tebar benur. Cuma itu yang dia sampaikan dan memang saya ikuti juga sebelum benur saya terkirim. Di dalam masa proses budidaya ya informasi dari teknisi ya hampir sama dengan tambak-tambak yang seperti biasanya. Cuma yang pasti untuk tambak Salitas Tawar ini untuk persiapan dia tidak melakukan proses disinfektan, tidak ada bahan-bahan kimia. Yang pasti di sana hanya penggunaan ya tadi lebih banyak ke ya tadi lah fermentasi, penambahan kapur, ya cuma itu aja yang dilakukan di dalam proses-proses budidayanya. Nah, mungkin ini oleh langsung ke datanya aja gitu bahwa dari 6 petak ini jadi penebarannya memang tidak sekaligus gitu ya, satu petak gitu ya, karena memang keterbatasan biaya yang dipunyai oleh si petambak ini karena sudah 2 tahun dia merugi dan merasa takut juga takut berhasil. Tapi dengan data ini informasinya malah yang punya tambak akan memperluas area lagi dan bekerja sama di daerah Palas untuk membuat petakan-petakan baru. Jadi kalau lihat datanya mungkin nanti para kakak atau adik-adik sebenarnya boleh dilihat datanya itu yang bisa dicapai dan dengan hasil ini yang punya petak sangat-sangat senang karena informasinya dengan data ini pun kalau Pak Tri menyampaikan analisa usahanya gimana ya saya belum bisa, tapi yang pasti modal yang ditanamkan bisa balik 3,5 sampai 4 kali hasilnya, hanya itu yang saya dapatkan. Nah ini datanya mungkin nanti kakak atau adik bisa dilihat ya hasilnya itu nanti petakan-petakannya pasti mohon dilihat. Jadi yang ini sudah 3 petak dan ini yang ada sekarang itu ada di OC kurang lebih 55 sebulan dan di bawah 20 hari. Prinsipnya itu mungkin yang untuk bertukar pikirannya. Mohon maaf kalaupun dalam penyampaian kesana kesini dan enaknya langsung ngobrol-ngobrol aja gitu. Mungkin hanya itu pengalaman yang bisa saya sampaikan bahwa Paname dengan salitas 0 alhamdulillah bisa menghasilkan. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ke Kang Tri. Ya, baik. Terima kasih atas sharing pengalamannya dari Kang Edi Sofyan.
Jadi biar lebih enak ya kita bincang-bincang dengan beliau bersangkutan dan tukar-menukar pengalaman. Nanti Bapak Ibu Ade yang punya pengalaman juga terkait budidaya udang faname juga bisa saling menyampaikan. Saya tutup dulu ininya, share screen-nya supaya enak. Ya silakan kalau ada yang ingin diskusikan dengan Kang Edi atau dengan kakak-kakak dan adik-adik yang lainnya. Saya buka diskusinya di sesi pertama ini, 3 penanya dulu. Baik, karena belum ada, mungkin saya dulu yang nggak nanya sih, hanya mohon informasi kelanjutan. Siapa nih? Mas Inung. Oh, Mas Inung. Silakan, Mas Inung. Salam sehat. Halo, alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih nggak aktifin kamera nih. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Edi, bertanya sedikit. Siap. Ini terkait dengan diskusi-diskusi di halaman tetangga juga bahwa budidaya air tawar ini, budidaya faname air tawar ini kan biasanya concernnya ada di mineral ya. Apakah ada perlakuan penambahan mineral di pakan? Airnya itu kandungan mineralnya misalnya Mg atau Ca gitu ya. Itu pernah nggak dilakukan itu ya? Itu pertama dulu itu. Tambaknya plastik atau tanah ya? Tambaknya tanah dasarnya, pinggirnya plastik musa. Oh iya. Paham. Oke, sementara itu pertanyaannya. Mas Baik, selanjutnya Mas Ero. Mas Ero Hadi angkatan 23, orang Cianjur ini kalau nggak salah. Silakan Mas Ero. Mas Eronya belum siap. Mungkin saya nambahin pertanyaan Kang Edi, nanti digabung aja. Untuk aklimatisasi di benur, berapa lama? Apakah memang sudah dari hatchery sudah dikondisikan di salinitas 0, selanjutnya baru ditebar ke tambak pemeliharaan? Itu aja sementara dari saya. Mas Ero nih angkat tangan nih. Oke, sementara karena belum ada lagi, silakan Kang Edi disampaikan informasinya dari pertanyaan teman-teman tadi. Ya, Kang. Ya, dari pertanyaan Pak Sinung gitu ya tadi, memang saya bilang untuk tambak dasar tanah, pinggir untuk ini plastik musa. Kalau yang dipertanyakan, pernahkah dicek parameter airnya? Ya tadi yang saya sampaikan awal, bahwa lokasi ini belum sampai hari ini belum pernah dilakukan pengecekan yang hubungannya terhadap proses budidaya. Dia hanya melakukan aktual tadi, ada udang diberikan pakan dan dilihat udangnya hidup. Bahasanya cuma itu aja. Ya. Jadi sampai hari ini belum ada yang mengecek parameter apa aja yang bisa bahwa budidaya faname ini bisa berhasil di salinitas 0, Pak Sinung. Jadi sementara itu, dan saya juga belum bisa menyampaikan, tapi saya sudah menggandeng lab CP yang ada di Lampung, dan alhamdulillah dia siap support untuk menggali tadi parameter kualitas air di tambak salinitas 0 itu. Memang benur ini dikirim ke tambak tinggal nyemplungin aja bahasanya, Patri. Jadi salinitas dari HEI sudah 0 PPT maksimal. Saya tergantung perjalanannya. Kalau perjalanannya jauh, saya buat sampai 1 PPT. Dan alhamdulillah
3 hari yang lalu dengan Salitas No PPT ini saya sudah kirim ke Medan, ke Langkat, tambaknya Pak Riki, dan alhamdulillah kondisi benur di sana bagus. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kang Yudi dan Mas Nur Hidayat sama Dani Indratno, silakan. Kang Yudi dulu. Ya. Kang Yudi, Kak, silakan. itu kan udah panen Kak udangnya ya? Siap. Itu dijual berapa dan dijualnya kemana Kak? Yang pasti harga udang air tawar dengan udang air laut diterima oleh pengambil tidak ada yang berubah. Harga sama. Berarti pengepul ya Kak ya? Nggak pengumpul lah, di sini ada ya pengumpul konsolid yang ya. Ya itulah, harga sama dengan. Oke, mungkin tambahan buat Kak Edi Sofyan, ditanyain kalau yang ke pabrik perlu diikutin, takutnya nanti dalamnya kumaha. Itu aja sih. Kalau bagus ya alhamdulillah. Kalau dilihat secara visual untuk dagingnya tetap saya itu sih tidak ada yang berubah, tidak lembek, kenyal, malah pigmentasi dari si udangnya itu lebih clear dan lebih bersih. Itu aja kalau secara visualnya. Oke, selanjutnya. Orang pengolahan bisa cek itu. Organoleptiknya dicek, Mas. Makasih Kang Riyatno. Assalamualaikum Pak Edi Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Punten Pak, Lampungnya dari Desa Purworejo kemananya ya? Jauh nggak? Waduh, Purworejo saya malah nggak tahu. Sudah. Nah, maksudnya saya sebelum ada itu dulu tsunami tahun 2018 sampai 17 saya pernah ke tambak daerah situ. Jadi kalau saya lihat ini makanya saya juga kemarin saya lihat ini sangat bermanfaat ya Kang Edi. Mudah-mudahan nanti izinlah saya mungkin komunikasi langsung ke Kang Edi. Jadi kalau memang ini bisa, kemudian tadi disampaikan apalagi tekstur misalnya secara organoleptik visualnya terlihat bagus, ini kan menandakan bahwa bahwa tidak masalah gitu kalau ini. Tapi mungkin perlu juga tadi kita cek, tinggal itu aja. Kalau berkenan sih Pak Sinung aja, Pak Sinung kayaknya yang ngecek ke sana, nanti saya temenin. Siap, ditemenin langsung ke tambaknya. Itu ya, jadi, udang besarnya dilihatin aja Pak, nanti yang sudah panen. Jadi gini Kang Edi, waktu itu kan saya lihat memang, tapi yang di daerah Purworejo ini ya, Desa Purworejo, jadi kalau dari Kalianda, saya ke lokasi sekitar 1 jam lah ke arah Maringge kalau nggak salah itu. Oh iya, ya itu betul. Itu baru ingat Purworejo, Labuan Maringge Pak. Kalau ini daerahnya Kecamatan Palas Pak, arah ke sini jadinya, arah ke barat. Oh betul. Jadi kalau melihat strukturnya kan daerah-daerah itu masih padi. Jadi kalau setahu saya memang ya untuk cenderung ke tawar ya cukup bagus juga. Apalagi ini saya terus terang agak tertarik ini memang kalau bisa sih mungkin jadi ada beberapa informasi sih Pak Edi. Jadi ada yang pernah menggunakan tapi itu tadi kemarin angkatan 19 ya, tapi saya nggak sebut namanya, sebenarnya Korda Bogor itu sampai mencoba di Bantul, kemudian di gitu kan, tentang yang nol salinitas. Tapi yang jelas informasi ini sangat bagus. Mungkin nanti izin untuk komunikasi lebih lanjut. Mungkin sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Dan sebagai informasi untuk limbah tambak ini, karena memang di seputarannya itu sawah-sawah produktif, jadi buangannya mulai dari sipon, kotoran air ditunggu oleh petani-petani padi Pak. Karena informasinya setelah menggunakan air limbah dari tambak ini, padi pun ada peningkatan hasilnya, sebagai informasinya gitu. Jadi kalau buang air aja, petani-petani seputar itu langsung udah bahasanya bawa selang masing-masing Pak, katanya sih sampai begitu Pak. Alhamdulillah, berarti barokah Pak.
Itu namanya integrated ya Pak Edi ya. Jadi limbahnya dipakai pupuk organik gitu sama sawah. Betul, betul, Pak Sido gitu. Tapi lebih bening ya Kang Edi ya, memang udangnya ya lebih bening ya. Bersih. Kang Edi, boleh nanya lagi nggak? Nah, ya nama. Ya, jangan yang susah-susah ya, Pak. Mana ya? Mana ini? Itu Kang Haji itu mau nanya tuh Kang Haji. Haji Endi. Haji Endi, silakan kalau ingin menyampaikan informasi. Ini selamat datang nih Wah Haji Endi, ini pembina kami di Pengwil Jabar. Siap, Pak Haji. Bu Hajinya nggak ikut. Dan sebagai informasi juga untuk Lampung Timur sekarang lebih kecenderungan untuk budidaya banyak yang di bawah di 5 PPT sekarang. Iya, makarginya. Sebetulnya informasi tentang budidaya Faname tawar itu kan sudah lama ya Mas Edi ya. Di Lamongan itu kan juga sudah ada. Nah, dulu pernah dengar ya, betul. Ya, dana pentokolan untuk Faname tawar udah jalan gitu ya. Betul, betul. Cuman kan ini untuk mengedukasi masyarakat, itu kan ada Mas Hidayat ya. Artinya jangan latah gitu ya, membuka gitu, tapi secara sains itu sebetulnya persyaratannya untuk air tawar itu apa gitu loh ya. Mas Hidayat itu yang harus menindaklanjuti itu. Betul, Keberhasilan Pak. di Mas Edi itu kira-kira kriterianya apa gitu, sehingga nanti kalau misalnya mau kembangkan di masyarakat nanti nggak salah gitu, karena Betul, Pak. lokasinya penting gitu loh maksud saya. Ya Pak Tinung, sesuai arahan Bapak. Masyarakat itu kan latah Mas, latah banget itu. Nanti begitu dan lihat keinginan saya juga sama Pak Sinung, ada instansi yang melihat tadi bahwa keberhasilan itu apa sih air di sana itu. Nah sampai hari ini memang di sana belum, tapi sudah banyak petambak besar juga yang sudah berkunjung itu ke sana. Kemarin ada ahli penyakit yang dari IPB, Pak Dr. Suhanda, saya sudah melihat, dan dia juga sudah tanda petik terheran-heran melihat perkembangan benur sampai saya heran yang itu kecil sampai yang besar. Yang saya heran itu dia kan di air tawar, tapi pertumbuhannya cepat sekali itu 90 hari, size-nya 40 itu luar biasa tuh. Saya curiganya sih kalsiumnya di situ tercukupi sama magnesium Pak Gunung. Iya, itu makanya size-nya 40 loh Mas. Oke, makanya. Saya juga sangat tertarik. Jadi mudah-mudahan nantilah, insya Allah. Biasanya ditawar itu kan agak cenderung lambat ya, karena dia kan mungkin ya karena adaptasinya udah di hatchery-nya udah jalan, mungkin langsung running gitu ya. Yang malah kepikir air tawarnya benar-benar bau tanahnya nyengat sekali memang. Nyengat apa itu Mas? Bau tanahnya di airnya itu. amonia ya Pak Kade ya? Saya lihat malah zat besinya. Oh zat besi? Ya, tapi dia tidak berwarna. Ketar airnya, ketar. Ketar-ketar aja ya di ya. Ya. Sawah lah ya. Baik, sementara Mas Inung kita kasih kesempatan yang lain dulu ya Mas Inung ya. Ada Mas Dani Suratno nih. Mas Dani, silakan. Baik, terima kasih Mas Tri, salam kenal. Saya Dani, temannya Pak Tri 26. Ini Pak Edi, saya kebetulan untuk ekspornya nih Pak, saya agak wati-wati nih Pak. Kalau untuk yang mudah-mudahan sih nanti ke depan ada suatu sistem tuh Pak ya, sistem traceability mulai dari pakan, pengelolaan air tambaknya sampai ke pemanenan Pak. Apakah data-data di sana sudah ada, termasuk yang tadi disinggung oleh Mas Budi tentang persyaratan organoleptik di sana Pak?
penggunaan bahan kimia dan lain-lain yang mudah-mudahan tidak ada, karena nanti untuk mencakup udang yang akan dibeli oleh pabrik nanti kalau dia tidak punya apa terkait dengan base data pakan lain-lain kan aja Pak masukan. Terima kasih Mas Tri. Ya tadi sebagai informasi bahwa pembeli udang yang ngambil itu udah pembeli yang penampung di Lampung sudah lama berkecimpung untuk pembelian udang itu, Pak. Jadi dan saya pastikan juga kalau untuk bahan-bahan kimia sudah saya jelaskan di sini tidak ada penggunaan sekali, Pak. Untuk pakan yang diberikan pun ya tadi berbagai jenis yang dia dimasukin, mulai dari ya semua pakan nggak masalah. Kalau saya sih lihatnya karena di situ semua jenis pakan merek ada dan dia pakai. Dan sudah pernah diajukan persyaratan CBD-nya belum, Pak? Untuk apa sertifikasi untuk petambak. Kalau bisa sih ya diajukan sebagai nomornya di mana? Oh, lain. Iya. Wah, masih jauh itu sampai ke situ untuk petambaknya. Ya itu sampai hari ini aja untuk jangankan reprator yang paling murah untuk pengecekan suhu aja dia nggak punya. Khawatir begini Pak, kalau di Lampung atau dia masuk atau disuplai ke cold storage, nah cenderung nanti kalau untuk bahan baku ekspor Pak, kalau untuk lokal sih, tapi nanti ke depannya walaupun lokal nanti akan ditelusuri Pak. Itu aja mungkin sekedar informasi. Nah, lebih bagus itu Pak, betul. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan, Mas Ero, masih mau nanya nggak Mas Ero? Ya, boleh, Ayo, boleh. Silakan. Terima kasih, Mas Tri. Saya tertarik tadi ketika Kang Edi Sopyan mengatakan bahwa kondisi airnya murni betul-betul berbau tanah dan mengatakan bahwa EP-nya cukup tinggi. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana? Karena saya juga pakai sumur bor, EP-nya cukup tinggi. 2 hari setelah tebar, putih seperti parudan kelapa. Nah, apakah Pak Kang Edi pernah mengukur sejauh mana kadar EP-nya di tambaknya Kang Edi? Terima kasih, Kang. Ya tadi saya jawab, saya belum bisa menyampaikan data itu. Ya nanti kalau sudah dapat saya sampaikan. Cuma yang pasti apa yang sampaikan Bapak tadi betul. Kalau secara visual saya ngelihat itu ya tadi baunya nyengat dan memang tadi ada ketar kayak ya tadi kayak campur kelapa betul gitu. Dan tadi seberapa tingginya ya karena saya nggak ada datanya tidak ada yang bisa disampaikan. Tapi yang pasti bahwa udang itu hidup gitu aja saya. Iya. Ini kan cukup menarik kan Pak ketika Kang Edi mengatakan ya walaupun belum terukur kan, ini cukup tinggi, hanya sebatas mungkin jilatometer, dijilat atau dicium kan. Wah ini bahwa ini kadar EP-nya itu kan masih meraba-raba, tapi nyatanya bahwa udang itu hidup sampai panen kan. Tetapi kalau saran dari budidaya kan kadar sekian EP-nya maka akan terjadi kematian kan gitu. Tapi nyata di lapangan Kang Edi kan tidak. Bagi saya ini kan cukup menarik Kang Edi bahwa tidak seperti panamai di plastik HDPE ataupun yang beton. Kang Edi cukup sederhana tapi ADG-nya pencapaian ADG-nya bagus, SR-nya bagus. Nah mungkin sekilas mungkin tolong ceritain apa kelebihannya ini. Misteri bagi saya ini nih. Terima kasih Kang. ya tadi misterinya bahwa padanya bagus Pak. Makanya kalau begini saya minta tolong ya tadi bagi yang dekat-dekat dengan kepemerintahan, ayo kita karena ini juga kan petamak ini masih jujur untuk yang pegang penanggung jawabnya aja masih jauh gitu. Nah dengan dibantu mudah-mudahan apa yang tadi
kita harapkan dengan adanya data-data itu mudah-mudahan menjadikan acuan. Kalau memang itu bagus ya mudah-mudahan produksi ya tadi jauh udang Paname ini ya layak juga gitu. Kalau saya lihatnya itu aja, Pak. Iya, betul. Di sini saya sudah sampaikan juga di Lampung Selatan ya ke Dinas Perikanan gitu ya. Memang kemarin ke saya juga, ayo lihat dulu. Gitu. Hari ini belum ada informasinya lagi gitu, Pak. Nah, Kang Edi, lokasi Kang Edi itu kira-kira berapa mdpl dari itu, Kang? Ketinggiannya itu dari laut jauh enggak atau apa? Nah, kalau gini maksud saya, Mas Tri kan ada kemarin lokasinya sudah di Serang. Malah itu dataran banyak banjir, Pak. Kalau musim hujan bisa ya bukan dataran tinggi. Dataran tinggi ini maksudnya ya. Apakah teknisnya Kang Edi ini masih bisa berlaku nggak ketika misalkan diterapkan di daerah yang sekian ribu mdpl kan gitu, daerah pegunungan. Ini kan kata kuncinya adalah no PPT kan gitu. Cuman kan mohon maaf kan ini daya dukung datanya kan kurang. Mungkin selanjutnya bisalah dicantumkan daya dukungnya kan gitu, parameter yang lain. Betul, karena ini betul, kan sebagai bahan untuk acuan bisa diterapkan di daerah pegunungan. Cukup menarik kan kalau 0 PPT kan bisa semarak lagi kan Paname bisa hidup di daerah pegunungan kan gitu. Itu kira-kira Kang. Betul, Pak. Tapi yang pasti kalau ke daerah pegunungan menurut saya sih masih ya takut salah. Tapi ya pertama kan kalau pegunungan kalau terlalu dingin juga kembali lagi mungkin ada pengaruhnya Pak gitu. Coba kalau pada persyaratan yang lain bahwa budidaya itu kan perlu suhu yang proses pertumbuhannya, Pak. Iya, betul. Ya itu mungkin dari Pak Kusu kan saya menggarisbawahinya ini cukup menariknya 0 PPT-nya ini loh. Pernah disinggung di grup Jabar WA-nya Kang Endi bahwa mungkin saja ini lokasinya Kang Endi itu tekstur tanahnya mungkin kapurnya cukup tinggi, bisa juga itu kan begitu gitu Pak. Iya. Bisa jadi gitu, Pak. Iya. Mungkin Kang Endi mungkin itu mau memberikan saran atau apa pertanyaan, silakan. Mungkin nanti Kang Tri bisa perlihatkan lokasi tambak dari jarak ininya bisa lihat. Cuma kalau tadi kayak tekstur sampai hari ini saya tidak punya datanya Pak. Di Cina itu sudah sampai di gunung Pak Edi. Kenapa? Di Cina itu budidaya Paname-nya sudah sampai gunung. Oh ya. Sebenarnya sampelnya udah dikirim ke sekolah tinggi tuh, tinggal pasti dulu aja kembali dicek gitu kan. Masih hidup sampai sebulan itu benur yang dikirim di labnya, cuma nggak gede-gede kalau tempat pasinum, karena nggak dikasih pakan. Iya, nggak diurus. Nah ini saya share itu Google Earth, kelihatan nggak? Palas itu kalau ke arah timur jaraknya tadi 17 km, kalau ke arah barat itu hampir 50 km. Jadi memang ini ada di tengah-tengah ya Pak Edi ya? Ya betul. Gitu. Cuma yang menarik nanti memang saya pernah baca itu salinitas range-nya Paname itu antara 0,5 sampai 40 ppt. Jadi diduga dasar perairannya mungkin ada, apalagi tadi ada tambahan itu ya garam krosok. Nah itu mungkin yang perlu disikapi. Nah, ini sudah murni tidak ada penambahan lagi, Pak Kang Tri. Itu murni tidak ada penambahan garam krosok, sudah murni sumur bor. Yang pertama aja yang ada penambahan. Setelah itu sekarang sudah tidak ada. Yang periode kedua sampai periode 9 ini sudah tidak ada penambahan. Ya, nanti kita minta pendapatnya dari
Pak Haji Endi, kalau Pak Haji Endi masih monitor, kira-kira ada fenomena apa yang menyebabkan kegiatan di Palas ini menghasilkan hasil yang fantastik ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menyampaikan pendapat. Nah, ini ya, di wilayah Lampung Selatan ini. Bagusnya itu dikunjungi biar lebih puas tuh. Siap mendampingi kalaupun ada yang mau lihat. Saya udah pengen main-main ke tempatnya Pak Endi itu, Pak Edi Sofyan, sekalian mancing. Ya, nanti saya jemput di Bakau. Siap. Kang Tri. Tawaran yang menarik nih. Nunggu arahan Pengwil, Ketua Pengwil. Ini alat uji dolinologi Patri. kalian dibawa. Patri. Ya. Kalau menurut saya ini diskusi yang menarik, gitu kan? Dengan apa namanya data-datanya ya hasil panennya saja, tapi memang secara ilmiah tidak ada data-data yang lebih konkret lagi. Biasanya dalam sebuah tambak itu kan ada data apa namanya suhu, kemudian pH, kemudian lain-lain. Tapi apa yang disampaikan oleh Kang Edi ini menurut saya sesuatu hal yang menarik. Dan kalau berbicara masalah budidaya udang dengan informasi seperti ini, emang lebih baik enaknya ya dikunjungi gitu. Datang ke sono, kita lihat rame-rame. Itu yang lebih, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa daerah ini dengan menggunakan sistem seperti yang tadi disampaikan ternyata cocok. Walaupun belum tentu di wilayah lain itu cocok, tetapi dengan tambahan ilmu, kenapa tidak kita lakukan di wilayah yang lain? Jadi menurut saya diskusi ini cukup menarik, masih bisa dilanjutkan untuk beberapa hari lagi ke depan. Jangan dihabisin semua Kang Edi, karena kalau dihabisin semua malam ini nggak ada ininya, nggak ada menariknya lagi. Jadi lebih baik dikasih sepotong aja terus potong. Apalagi Pak Dr. Sinung ini kelihatannya pertanyaannya kebanyakan jadi lebih baik. Iya, sebenarnya Pak Ketua, saya tuh bukan ahli pertambakan, bukan pembesaran sebenarnya. Saya hanya mengikuti perkembangan tambak itu aja. Kecuali kalau ditanya hatchery-nya, insya Allah gitu aja Pak. Makanya kemarin di grup itu ya betul, saya hanya mengikuti perkembangan di tambak itu, datanya itu, saya tidak ahlinya gitu. Tapi kalau ahli benur, ente ahlinya benur ya. Ambil merem, insya Allah jadi. Ya, jadi jangan dikasih semua ilmunya. Kayak guru silat, kalau punya 10 jurus, yang dikasih ke muridnya cuma 9. Karena kalau dikasih 10-10-nya nanti muridnya bisa ngalahin gurunya. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua Pengwil. Ada Adam nih, Adam ingin menyampaikan pertanyaan atau apa nih? Silakan Adam. Banget Kang, benar. Adam. Aku juga. Adam angkatan Ya, berapa nih? Assalamualaikum semua. Salam ya. Ya, salam semua ya. Kang, nanya nih Kang hebat nih Kang. Ini kan tambak, berarti empang biasa ya Kang? Oh. Berarti ini kan empang biasa ya Kang? Empang biasa kan ya? Betul. Bukan empang, bukan kolam buatan dari terpal apa semua, ini cuman medianya kan empang biasa ya Kang? Bekas kolam ikan atau bekas? Bukan, gitu. Memang awalnya dia mau budidaya udang, dia mencetak kolam-kolam dengan ya tadi membuat kolam, cuma di seputarannya dikelilingi oleh sungai. Dikelilingi oleh sungai. Berarti ya. Ada kemungkinan bawahnya pasir, agak berpasir ya Kang? Lumpur Pak. Bukan lumpur ya Kang? Nah, coba tanah liat lah, kayak tanah sawah gitu lah, tanah liat hitam gitu. Liat, iya, berarti benar. Iya berarti sama dong Kang, sama empang biasa kan biasanya di tanah liat juga. Tapi memang menarik nih Kang. Ilmunya hebat.
ilmunya hebat. Ada yang Berarti satu itu yang padat itu murni bukan air sumur bor, malah air hujan yang ditampung langsung dimasukin ke kolam. Nah ini air hujan murni. Oh, tapi waktu Kang Edi kirim itu bibitnya udah dikondisikan 0 ppt. Betul. Oh iya, berarti mungkin ada kemungkinan adaptasinya jadi lebih mudah ya Kang ya? Betul. Di antara si bibit sama lingkungan barunya ya Kang? Ya betul Pak. Jadi emang udah dikondisikan ya Kang ya? Ya, dari hatchery-nya sudah 0. Udah 0 dari hatchery-nya ke tempat. Ya, dari pembingannya. Ya. Itu aja Kang, luar biasa. Sukses ya Kang. Amin. Penjaprian. Oh, nggak nanya berapa harga benurnya? Ya, salam semua ya. Belum ada yang nanya nih harga benur berapa? Harga benur ya. Harga benurnya berapa, Kang Edi? Sekarang sudah di SOPK harga benur tawar. PT Indocom sudah ngambil, udah banyak dan ada kenaikan lah 100%. Jadi seberapa harganya? Buka aja, nanti pengen minta 1%. Siap. Panggil buka 1% dulu udah saya kasih. Lebih dari 1%, nggak jalan saja. Kang moderator. Ya siap, silakan. Patri, mohon izin. Kang Edi. Siap. Saya mohon izin mau meninggalkan dulu pertemuan ini karena saya ada kegiatan lagi yang harus saya hadiri. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini dan mohon maaf saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Kami akan terus lanjut diskusi dan ngobrol-ngobrolnya nih. Saya pantau sampai jam 12 malam. Kang Edi. Kang Edi. Ya. Apakah di seputaran tambaknya Kang Edi ada juga yang sama gitu, miara Panamai di 0 ppt? Ya. Nah ini setelah berhasil petamak ini dengan 6 petak, nah, penduduk yang ini sudah mulai menggeliat membuat, dan ini besok dengan petani yang berbeda siap berbudidaya lagi Pak. Latah gitu, biasa. Nah, jadi belum ada pembanding ya di sebelah. Tapi tidak latah Pak Sinung. PT Indocom yang nanti di daerah Pesawaran sudah menyiapkan 3 petak dengan murni salinitas 0. Ya, biasa. Nah, nanti mungkin PT Indocom ini mudah-mudahan datanya akan lebih lengkap nanti. Indocom itu Puji ya, bukan? Bukan. Kalau Indocom kan sudah perusahaan dan dia juga punya postorit, tambaknya banyak. Ya, teknisinya ada Mbak Puji itu angkatan 26 bukan? Oh iya teman saya. Ya, mungkin. Puji Lestari. Ini menindaklanjuti nih Pak Moderator. Ya silakan Mas Inu. Karena ini kan digagas oleh Korda Jawa Barat. Nah, supaya pembicaraannya tidak berakhir di sini, itu ada Mas Eri Donari, ada ada Mas Endi juga, Tangerang. Maksud saya itu teman-teman yang di Korda ini juga bisa melakukan uji coba di daerah yang agak pesisir tapi yang memiliki air tawar bisa dicoba itu Mas gitu. Artinya Mas ini kan bisa apa namanya mengkloning lah kondisi yang ada di Lampung itu dipindahkan ke Jawa Barat gitu. Kalau di Jawa Barat sukses ya itu aja. Ini usulan saya ya Mas Edia. Baik, terima kasih masukannya Mas Indo. Memang kami berharap sih ada sinergi nanti antara upaya atau resource yang dimiliki oleh
komunitas Koral Jabar dengan Pemdanya. Ini ada Pak Abdul Aziz yang sudah diangkat jadi kabid di wilayah Ubuntu, dan ada Kak Eri Donari. Bahkan tadi sebenarnya ada Pak Chandra angkatan 18 ya, yang sebagai apa saya lupa di dinas di DKP provinsi itu, tapi beliau kesulitan untuk join. Kemungkinan nanti ya kita lanjut lagi diskusinya. Yang dari Papua, yang dari sebagai Papua, ada yang ingin tanya nggak? Moderator, sebagai informasi bahwa heci saya siap mensapot salinitas berapapun. Dan ini pun kemarin Bekasi sudah minta salinitas 3, DOC sudah di atas 50 dengan metode teknologi yang sudah bagus. Hanya itu aja sih sebenarnya kalau saya sih. Oke, baik, terima kasih. Yang dari Papua nih, jauh-jauh soalnya sekarang udah jam berapa nih? Jam 11. Yang dari Papua? Mas Tri. Oh, siapa nih? Pak Ajis. Ajis. Oh, silakan Pak Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan informasi bahwa memang beberapa tahun yang lalu kita itu kan ngemonitor pelaksanaannya dari penelitiannya ITB. ITB itu pernah melaksanakan penelitian terkait dengan pemeliharaan udang di air tawar. Nah, jadi waktu itu pelaksananya itu di sekolah ilmu hayati ya, ITB. Jadi memang mereka melaksanakan pelaksanaan kegiatan uji coba untuk budidaya udang faname. Hanya saja pada saat terakhir saya ketemu dengan pelaksananya, Dokter Gede. Yang dari Bali itu. Pak Gede. Ya, Pak Gede. Nah, Pak Gede kan selaku penanggung jawabnya. Nah, hanya saja pada saat ketemu terakhir, saya di Gunung Sate, saya tanyakan kelanjutannya. Menurut yang bersangkutan, katanya gagal. Cuman waktu itu kan alasannya gagal kenapa? Nah, dia tidak menyampaikan. Jadi tidak menyampaikan alasan kenapa gagal proyeknya Pak Gede yang dilaksanakan di ITB. Nah, ini juga merupakan informasi menarik apabila memang ini berhasil dilaksanakan. Jadi saya juga nanti akan uji coba lagi terkait dengan artinya penurunan salinitas, mudah-mudahan berhasil di nol ini merupakan suatu terobosan baru ya. Suatu terobosan baru yang tentunya nanti bisa dikembangkan di Jawa Barat, karena saat ini kan Jawa Barat itu akan ada penertiban kan, yang pengusaha-pengusaha keramba jaring apung itu kan dilarang untuk pelaksanaan di keramba jaring apung Waduk Cirata. Nah, jadi kalaupun memang ini proyek berhasil, jadi mereka diarahkan untuk mengganti beralih dari Cirata untuk menuju ke kolam-kolam yang ada. Jadi saya rasa itu. Terima kasih informasinya Kang Edi Sopyan. Ini merupakan terobosan baru mungkin bagi kami selaku untuk melaksanakan bagaimana kelanjutannya dari yang gagasan yang disampaikan oleh para alumni ini. Saya rasa demikian. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayung bersambut sudah. Erdon ada Pak Erdon? Inung, mungkin nanti saya usul juga ada mahasiswanya yang S2 atau D4-nya untuk penelitian terkait kegiatan Mas Edi di Lampung. Boleh. Kalau perlu nanti. Iya. Perlu juga kita ini tuh dari pengolahan segala macam. Bisa itu dari S2 itu Mas, untuk penelitian itu. Solving problem ya, kan? Karakteristik untuk udang faname air tawar itu seperti apa juga perlu ini. Jangan sampai nanti eksportir ketipu itu. Artinya ternyata karakteristiknya nggak sesuai dengan yang diharapkan nih, sesuai dengan yang ini ya, yang air payung. Mungkin kadar proteinnya berbeda, kita nggak tahu juga. Baik, Mas Kang Erdon. Kang Erdon monitor. Halo, iya. Halo, silakan ingin disampaikan apa, Kang Erdon? Iya, Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin. Saya tadi tidak mengikuti dari awal, baru masuk ini.
Jadi yang pertama yang saya sampaikan apresiasi dan terima kasih ke Pak Edi Sofyan. Pak Edi Sofyan memang partner kita juga pada saat saya di Pangandaran dan kemudian di Buntu juga alhamdulillah saya disupport oleh Pak Edi Sofyan. Terima kasih. Kemudian sekarang ada inovasi-inovasi baru terkait dengan budidaya paname di 0 promil. Pengalaman dari kami waktu di Sungai Buntu, kita budidayanya itu udah di bawah 5 promil. Cuman tetap lokasinya di pesisir. Itu aja barangkali. Dan bisa sampai panen seperti itu. Panen sampai 40-an rata-rata lah seperti itu. Nah, itu sampai seperti itu di bawah 5 promil. Cuman lokasinya memang lokasinya di pesisir. Berarti unsur kelautannya masih ada di situ. Nah, ini yang jadi menarik, itu di 0 promil, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya, bahwa bisa saja barangkali ke depannya bisa dipelihara di Cimahi, di Kepala Balai Pak Haji sini bisa ke depannya ini. Jadi mudah-mudahan ini, walaupun ini sifatnya masih trial and error, ya saya rasa ini jadi bukan bersifat pengujian, atau kalau uji kan harus ada rancangan percobaan seperti itu. Dengan perlakuan statistik barangkali kalau untuk uji coba ini trial and error barangkali sifatnya, ya ini bisa ke depannya bisa dijadikan suatu karya ilmiah barangkali sehingga bisa didiseminasikan kepada masyarakat. Nah, itu saja barangkali informasinya dari kami dan pengalamannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Erdon atas penyampaiannya terkait materi yang disampaikan sama Mas Edi. Yang lainnya silakan. Mas Aci ini, Kang Aci ini orang Indramayu. Kang Aci monitor nggak Kang Aci? Kang Aci ini angkatan 18 ya. Monitor. Selamat malam Silakan. semuanya. Selamat malam. Wah, kita memantau, tertarik juga di air tawar ini. Barangkali bisa ikut-ikutan gitu. Terima kasih. Terima kasih semua. Mantau aja, kita mantau. Oke, gitu. Siap. Nah, ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Mas Haji, terima kasih banyak. Yang dari Papua ini ada 2 orang. Ayo, Ade. Oh, ada cerita apakah? Ayo, ini siapa? Franciscus. Yang dari Papua, silakan. Jangan khawatir, nanti benurnya dikirim dari Lampung. Ya, mohon maaf nih. Mohon maaf sebelumnya. Izin mengenalkan diri, saya Franz dari Merauke, angkatan 38. Mungkin saya paling muda di dalam pertemuan ini ya. Nah, rata-rata ini senior semua, bahkan Pak Sinung tuh dosen saya waktu masih di STP. Waktu di STP dulu. Ya, alhamdulillah masih sehat beliau. Izin Pak, baru bertanya ini. Ya, sebelumnya silakan. mungkin saya sama Pak Edi ya, Pak Edi Sofyan ya. Kamu bahasa Halo? Betul. Ya. Dengar nggak? Ya, Dengar, sebelumnya. dengar. Ini saya panggil, kalau di sini kami bilang Akang mungkin agak ini canggung ya. Kita biasa panggil kakak gitu. Jadi agak canggung, jadi mungkin saya panggil kakak saja biar mungkin lebih lebih akrab lah. Jadi saya mohon izin, memang kita di Merauke ini kan kebetulan saya kerjanya di Dinas Perikanan, memang di bidang perikanan budidaya, dan memang saya sangat tertarik begitu ada pembicaraan ini. Memang saya sudah sering ikuti juga perkembangan yang sistem bahkan yang bioflok yang untuk udang juga sudah saya ini tertarik sekali dengan yang itu ya 0 PPT tadi, sangat ini sekali. Mungkin saya lebih jelas mungkin akan ini ke Kang Edi secara japri ya, mungkin biar banyak yang ingin saya tanyakan, karena kalau di sini pun mungkin
pasti nggak akan cukup ya, karena banyak hal-hal teknis juga. Karena untuk kita di Merauke sini, topografi wilayahnya kami di sini kan Merauke ini daerahnya dataran, banyak rawa-rawa, sehingga kecenderungannya juga sistemnya sini semua rata-rata kolamnya tak ada hujan ya. Kalau untuk daerah pesisir, pasang surutnya cukup jauh ya. Kalau saat surut jauh sekali, saat pasang bisa sampai tenggelam juga di beberapa wilayah di Merauke. Jadi potensi rawanya cukup luar biasa tinggi, banyak. Jadi memang ini salah satu alternatif paling baik buat kami di sini untuk budidaya udang yang karena memang belum ada di Merauke, jadi sangat potensial. Dan harga di sini juga untuk per kilonya di pasaran sudah mencapai 75 sampai 100.000 per kilogramnya. Jadi memang kalau kami lihat nih potensi sekali. Ya, terutama saya sih tertarik sama harga benurnya ya. Harga benurnya kalau sampai di Merauke itu berapa kenanya gitu. Karena dari tadi nggak disampaikan dalam forum ini. Jadi dikasih tahu nih harganya berapa, mungkin rahasia atau gimana gitu. Kalau memang ini mungkin saya japri saja biar biasa, mungkin karena Pak Edi kan supplier kalau soal benih kan beliau sudah sangat paham banget gitu, mungkin jadi bisa kita sharing gitu secara teknisnya begitu. Mungkin begitu sementara begitu Pak ya. Yang ini yang buka ya? Ya kalau untuk sistem yang di bak terpal bundar itu bisa nggak Pak? Kalau untuk apa ya? Kalau ini kan tadi dari ceritanya kan ditambak tanah ya. Kalau untuk sistem yang di bak bulat gitu, yang terpal, itu kira-kira bisa nggak Pak? Untuk diameter 8 atau diameter 10 itu, mungkin ada pengalaman dari senior-senior gitu, mohon petunjuknya. Ini suara dengar. Ya. Pak Tri. Pak Tri. Ya nyambung ya. Pak Tri, saya dengar. Frans, saya dengar suaranya. Bagus. Jaringannya. Ini masih di mute. Keluar. Pak Tri masih di mute, Pak Tri. Maklum nih, jaringannya di gunung. Langsung jawab aja Pak Edi. Ayo Pak Edi langsung dijawab tuh, Pak Frans. Masih mute. Masih di mute. Kang Edi masih mute. Edi. Iya. Buka dulu mic-nya Pak Edi. Ayo Kang Edi. Ya. Ya tadi jaringan putus. Ya. Tadi nanyanya Om Franciscus nanyanya ini apa harga benurnya berapa sampai Merauke berapa? Terus kalau dipakai di terpal kolam terpal bulat bisa enggak gitu loh, Kang Edi? Ya, siap. Ya, untuk kalau itu sih secara umum pasti yang lain juga bisa menyampaikan. Pada prinsipnya kalau kolam itu mau kotak mau bulat itu tidak masalah, karena pada prinsipnya dalam betapa kan kita akan mengukur density per meter, itu aja sih. Dan saya sudah kirim ke Subang, tapi saya nggak kirim itu kolamnya bulat, dan alhamdulillah kemarin sudah lewat DOC 30 hari juga dengan ya tadi balik lagi daya dukungnya masih ala kadarnya. Di daerah Subang sudah saya kirim kemarin. Di perumahan. Nggak ada data ini Kang ya? Nggak ada data, Kang Edi nggak ada data
perbedaan treatmentnya antara kolam karpal sama kolam empang biasa, kolam tanah biasa? Apa treatmentnya sama yang di Subang sama yang di Lampung ini? Kalau itu nanya yang pertama profesional aja kayaknya, antara Pak, antara yang pakai plastik tanah, nanti saya salah Pak. Nah, saya dimarahin Pak Edi nanti saya. Yang dijalanin karena ini kan luar biasa gitu loh. Ya kalau betul, kalau informasi dari petamak yang panennya berhasil ini, jadi untuk aplikasi harian di dalam proses budidaya, pemberiannya tadi hanya proses fermentasi dan pemberian kapur yang rutinitas 2 hari sekali bergantian. Jadi yang pertama fermentasi, setelah fermentasi itu ada penambahan kapur, yang kapurnya ada 3 jenis yang dia masukkan. Jadi ada kaptan, diolit, sama mineral dengan perbandingan 2:1,5 itu dicampur, dan pemakaian 1 ppm kalau informasi dari petamaknya. Mineralnya apa tuh Kang? Kalau dari yang CP ada natural mineral, itu kandungannya komplit lah, biasa Pak Sinung. Berarti produk jadi ya, produk jadi. Iya betul. Kalau yang karungannya itu untuk air, itu banyak yang dijual gitu, biasa gitu, kandungan yang sudah jadi. Ya ya. Berarti kurang lebih sama. Yang Edi coba sendiri atau? Kang Edi ya. Berarti treatmentnya kurang lebih sama ya? Sama, dengan tambak sama, tidak jauh beda. Yang berbeda hanya di persiapan saja. Tapi dugaan saya yang di Lampung jauh lebih baik daripada di Subang, Pak Edi. Iya, betul. Itu yang di Subang kemarin cuma ada 2 kolam apa 4 kolam gitu yang dia, karena saya ya dengan kepadatan sih kemarin informasi dari yang punya hampir mau 1.800-an per meter perseginya gitu kemarin sih. Dan dengan masa 1.000 per meter kubik Pak? Per meter persegi. Iya. Wah, nggak kepadatan tadi cendol. Ya cukup padat memang waktu DC 25-nya di itunya, di Ancolnya. Gila itu. Ya nantilah dari Pasinung, nanti dikirim aja Pasinung. Nah. Anggotanya siap. Yang mau meneliti monggo. Penasaran. Kang Edi bisa minta nomor kontaknya, bisa Japrin. Nomor saya? Ya bisa kan? Di grup Jabar kan ada juga. Saya dari Merauke Kang Edi, jadi nggak masuk. Oh ya, nanti saya kirim ke siap. Tulis aja di chat itu Mas Edi. Di chat aja Kang Edi. Nomor saya? Iya, di chat. Di chat aja Kang Edi, mungkin biar kita bisa. Mohon maaf ini dari Merauke jadi ganggu semuanya tahu biar beken Mas Edi. Les, kirim nomor gimana Les? Kirim nomor. Malah nggak tahu ya. Nggak tahu. Disebutin aja Kang. Disebutin aja deh ya. Ini bisa juga. Apa? 0813 0833 80 di itu nomor saya. Itu 4 0813 udah dicek. Sudah dicek. Oh ya. Oke. Mantap, langsung dijawab Kang. Kalau untuk Merauke bisa nggak Kang kirim ke Merauke?
Nah, gitu aja. Oh, nanti saya hitung dulu penerbangannya dan berapa lama perjalanan sampai ke Merauke. Kalau untuk pesawat langsung ada Kang, pakai batik dari Jakarta. Oh siap, nanti coba nanti saya tanya kargo, nanti saya minta nomornya, nanti kita coba kirim ke sana. Kalau Ya, ini ya saya- transit dulu ke kampus. Siap. Transit ke kampus baru repacking lagi itu ke Merauke. Kang Edi, ini ada pertanyaan dari chat nih, dari Mas Adi NFD, tahu angkatan berapa dia? Dia nanya bagaimana dengan pergantian air pada saat masa budidaya. Apakah sama dengan yang ditambak-tambak pada umumnya? Kurang lebih begitulah. Ya, ya. Yang pasti untuk sirkulasi jauh lebih sedikit dari budidaya-budidaya yang di normal. Dia hanya masukin air apabila ada proses penyimponan saja. Kalau tidak ada proses penyimponan, tidak ada penambahan air. Itu sebagai informasinya. Dan sedikit sekali memang airnya, karena tadi dengan air tawar ini kan biarpun sumur bor banyak ya, ada keterbatasan untuk air tawar. Pak Edi, nolnya itu memang diukur pakai refraktometer nggak? Diukur pakai refraktor kali itu, Pak Sinung, saya pastikan. Ya, ya. Nggak, maksudnya yang di tambaknya. Sudah diukur. Emang nol. Oh iya. Saya khawatir karena sumur bor itu mungkin ada intrusi segala macam, sanitasnya bisa 3 atau 5 gitu. Tidak. Sudah diukur kalau itu, cuma yang lainnya ya. Kemungkinan yang diukur kan bagian permukaan, Kang Edi. Bagian dasar ini biasanya kan berat jenisnya itu memang lebih tinggi itu air laut, jadi ada di dasar. Nah, nanti kalau saya main ke sana saya ukurin dah. Kalau enggak ambil disedot airnya waktu sipon, nah air siponan itu diukur kira-kira salinitas berapa gitu. Oh siap. Kalau itu nanti dilaksanakan. Itu Kang Edi, maaf, sumur bornya kedalaman berapa ya? Wah. Nah ini belum ditanya, nanti saya tanyakan lagi. Pak Edi, pernah diuji kadar airnya, Pak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah tadi. Soalnya berbeda ya. Di tempat saya kurang lebih 100 meter itu masih ada rasa asinnya ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin kalau mulai tahu dulu ngebornya sampai kedalaman berapa, sampai ketemu titik nol, atau bisa saja karena sering dipakai pengalinya sering titik nol gitu. Nah, dan saya barusan ngebor juga, saya posisi di Pemalang saya. Saya ngebor kedalaman hampir 90 meter. FP-nya cukup tinggi, Pak Kang Edi. Betul. Ya. Kalau itu sih sama Pak. Saya kebetulan saya juga bertambak di Lampung Timur. Jadi itu memang dekat ke laut. Jadi untuk mendapatkan air asin, saya air payo malah lebih rendah saya. Saya kalau air payo kedalamannya paling 50-60. Tapi kalau untuk mendapatkan air tawar saya harus di atas 90. Tapi kalau yang 50-60 itu untuk air payonya malah besinya lebih terlihat lebih tinggi dibanding dengan air tawar yang di bawah 90, Pak. Ditambah pematang pasir. Iya, betul kali itu. Memang saya juga ngebor untuk air payo itu sekitar 45. Memang FP-nya cukup tinggi.
Nah untuk air tawar itu sekitar 90-an lebih, kandungan F-nya juga jaga gitu. Nah ini makanya saya menarik ini punya Kang Edi. Pertanyaan saya, berapa kedalaman sumur bornya? Apakah saya tidak berpengaruh terhadap kan biasanya kalau mengandung F yang tinggi 2 hari itu saya pernah terjadi 2 hari itu besok ke hari keduanya itu seperti parudan kelapa benurnya itu mati karena kandungan F-nya cukup tinggi. Nah ini menarik kok di tempatnya Kang Edi aman gitu loh. Betul. Ya nanti karena besok dia akan ngambil benur saya yang soliditas 0, nanti datanya saya minta lagi. Karena kebetulan besok mau ngambil benur dengan soliditas 0. Ya, oke lah, saya sepakat, saya setuju dari hatchery-nya 0 ketika di kolamnya 0. Cuman yang saya masih jadi pertanyaan ini air sumur bor. Seberapa pengaruhnya kandungan F-nya gitu loh. Biasanya kan ini cenderung ada F-nya, mungkin Platinum lebih paham lah mungkin ya. Biasanya begitu, karena saya ini beberapa kali sumur bor ini F-nya ada terus gitu loh. Betul Pak. Ya. Makanya saya juga ya cukup apa yang sampaikan Bapak awalnya juga ya gitu Pak gitu. Makanya kemarin ya saya sampaikan ada namanya Pak Dr. Suhanda yang penyakit dia sudah berkunjung ke sana. Dia juga ya Suhanda betul. Itu ya terheran-heran begitu. Coba dia menyampaikan ini kelihatannya airnya ini kandungan kaliumnya kata beliau sangat tinggi, cuma gitu aja. Apa Pak? Kalium kandungan kalsiumnya. Oh, kalsium. Nah, orang dikasih kalsium juga kan tadinya itu. Iya, di dalam proses budidaya tetap dikasih Pak Sinung emang gitu. Cuma dia baru meraba itu gitu. Tapi yang pasti tadi kasih itu Pak Edi. Kalau jadi tadi yang dilakukan itu kalau dicoba di kolam darat yang pakai terpal atau pakai ini dengan treatment yang sama gitu, itu sama enggak itu hasilnya, itu aja. Karena kuncinya di kalsium sama magnesium yang dia pakai itu di dalam itu. Ya betul Pak. Ya nanti karena ini periode bulan kapan dia sudah murni terpal plastik gitu ya, yang dia buat bulat. Jadi nanti hasilnya gimana? Ya nanti diinformasikan lagi. Cuma yang kolam ini kan masih tanah, dia sudah buat lagi kolam-kolam bulat ya dengan tertutup terpal 100%. Oh, oke. Tapi belum melakukan. Ada kecenderungannya hasilnya juga nanti pasti beda itu Pak. Ya nanti kita lihat gimana hasilnya. Lagi persiapan sekarang. Kalau awal-awal pasti yang tanah lebih jago itu pasti. Karena alaminya kan. Numbuhkan planktonnya lebih mudah kan? Malah saya di sana tidak terlihat plankton Pak Sinung. Ya nggak kelihatan itu, mungkin kan ininya kan coklat juga kan ya? Yang tanah, bawahnya dasarnya tanah. Ya, tapi nggak pernah diamati ya? Nggak pernah. Kang Edi, karena saya mau tanya Kang Edi, dari data yang 3 tadi itu, kegiatan 1, 2, dan 3, apakah dilakukan di lokasi yang sama, pemilik yang sama, atau lokasi yang berbeda? Lokasi yang sama, pemilik sama. Oke, yang kedua. Jadi kolam itu sekarang sudah, makanya dari total 6 kolam dia sudah produksi periode ke-9. Jadi yang 3 kolam ini udah periode yang kedua. Nah yang tadi 4 kolamnya tadi dengan DOC yang tadi saya sampaikan videonya, ada yang DOC 50, ada 30, 20. Nah ini yang besok itu sudah periode kedua proses budidayanya. Terkait tadi yang sumur bor. Jadi kalau secara gambaran kalau
terkait tadi yang sumur bor, Pak Edi. Kalau pengulangan menurut saya sudah berkali pengulangan gitu. Ya, terkait tadi yang sumur bor itu ada langsung ya dipakai ya? Ada apa namanya reservoirnya nggak untuk menampung dulu sebelum dialirkan ke? Tidak ada, langsung masuk. Oke. Iya. Langsung masuk, hebat sahabat saya. Tidak ada treatment langsung dari sumur ke kolam budidaya, sama hebat kalau saya. Aman ya. Tidak ada proses pengendapan air sumur bornya. Berarti lewat tandon dulu. Tindapi di tandon. Tidak ada Pak, langsung ke kolam. Wah iya hebat, luar biasa kalau menurut saya. Hebat. Hebat Makanya diukur kan? Ya Pak? pH airnya. Yes. Tadi saya sudah bilang kan jangan pH. Alat pengukur suhu aja dia nggak punya. Agak asem-asem nggak gitu? Kalau agak asem-asem ya di bawah 5 gitu ya, di asem-asem. Izin tanya. Setelah panen ada proses pengolahan tanah. Ya, ya makanya yang 3 petak yang kan tadi total 6 sudah panen 3. Nah, yang 3 petak ini periode kedua pengisian. Kalau saya lihat sih sekarang di Lampung ini musim hujan saya ngelihatnya ya, matahari jarang sekali. Kelihatannya tidak ada pembalikan apa-apa karena udah siap lagi dan udah mau kirim bedul lagi, Pak. Itu ada data pengukurannya nggak Pak? Selama periode itu. Berapa Pak? Jadi hanya mengandalkan pengeringan biasa saja, tidak ada pengolahan balik tanah dan sebagainya. Mungkin karena kelihatannya sih kelihatannya tidak ada Pak. Karena petaninya masih ini. Kolamnya cetak baru atau kolam lama ini? Kolamnya sudah 2 tahun gagal terus berproduksi. Hebat ya. Pak Edi. Cukup bagus. Pak Edi. Itu kalau lihat dari size-nya kan yang ketiga itu 46 ya. Pertama 40, 46. Terus SR-nya itu kan yang ketiga juga bagus. Tapi kalau lihat di OC-nya itu kok lebih lama ya? Yang ketiga. Ya, lebih lama dan lebih kecil, Pak. Ya kan? Ya itulah dari awal sudah sampaikan penanggung jawab ya teknisinya lah bahasanya memang kalau saya diskusi memang masih jauh apa yang kita harapkan gitu Pak. Saya bilang cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, dan tonasenya juga malah berkurang ya. Yang pertama malah lebih baik ya. Ya. Mungkin ada tapi kan dari kepadatannya berbeda Pak. Yang awal kan lebih rendah memang. Iya. Tapi ini kalau harusnya kalau jumlahnya banyak kan tonasenya juga lebih meningkat Pak ya. Lebih meningkat dibandingkan yang pertama harusnya. Karena kepadatannya lebih tinggi. Iya, tapi kan tonase MBW-nya lebih rendah, Pak. Lebih kecil. Iya, lebih kecil anunya. Ya, kalau dengan ekster tinggi, kita di tonasinya seharusnya gitu anunya. Mungkin ada masalah mungkin yang terjadi di sana yang mungkin terus dia mengantisipasinya gimana gitu. Ya, kalau saya ke sana nanya karena dia panen ya udahlah Pak, saya udah untung 2 kali dari modal. Coba kita aja sudah. Yang dilihat kan itu aja sekarang. Ya kalau nanya itu aja. Maka Bapak sudah ada modal disiapin lah alat-alat. Saya sudah minta ya. Nanti nggak tahu dia nanti akan mempersiapkan atau tidak. Yang jelas benurnya kan kebayar kan? Lunas. Jadi nggak diutang gitu Pak Sidong. Nggak ngutang lagi kan? Iya itu yang penting benurnya kebayar. Benur bayar di depan apa bayar di habis panen? Kalau fasilitas rendah nggak ada benur 1 hari sebelum dikirim harus bayar dulu Pak Sidong. Nah, itu supaya pada denger gitu maksudnya. Ya, kemarin pH-nya berapa waktu diukur sama Pak Edi? Nggak diukur Pak tadi. Saya suruh ngerasain itu asam apa enggak.
Kemarin saya bawa cuma replato aja sih, karena banyak yang tidak percaya. Saya bawa aja replato Pak, jadi tidak bawa alat semuanya. Tapi mestinya kalau 0 ppm ya pH-nya sekitar 7-an. Ya betul. Kalau secara teorinya gitu kan, air 0 ppm ya. Kalau air tawar kan angka pH memang di seputaran itu. Kalau saya juga berprediksi itu. Sampai 7,5 kan. Ya, betul Pak. Kata mestinya tinggi ya. Kalau mesti tinggi itu bisa ini. Cuman kan kita enggak tahu ada apa sisa-sisa di bawah gitu. Kalau airnya apa ada serasa di bawah itu agak asam-asam. Di bawah ada tambah garam. Iya, maksudnya nggak pernah ada penelitian ya. Sayang ya, nggak ada penelitian berapa banyak mikroba yang ada di dalam nunggu Mas Hidayat itu loh. Nunggu Mas Hidayat sama Mas. Iya, itu sayang tuh. Mas moderator. Mestinya itu yang utama ya. Penelitian mikrobanya apa unsur haranya gimana gitu loh. Ya, nanti kalau Pak ini berkunjung ke lapangan lagi, nanti malah ada data yang sangat-sangat aneh, Pak. Kalau saya tadi kata Kak Ajis, jangan dibuka semua biar pada penasaran. Kalau nanti Bapak-bapak berkunjung langsung, ada satu petak, ini baru saya buka, dan ini juga betul atau tidaknya walaupun, tapi dia selama 40 hari itu tidak dimasukin pakan dan gede juga. Padat penebarannya berapa, Pak? Yang itu yang 80, Pak. Yang sekarang yang paling besar, yang di videonya itu sekarang umur 60 hari. Nah, itu informasinya, tapi saya masih kurang percaya bahwa kata dia ini sampai 40 hari tidak dimasukkan pakan sama sekali, kata dianya sebegitu, Pak. Berarti kuncinya di hara padat per meternya 80 ekor per meter, Pak. Itu udah hampir 70-an padatannya. Per meternya? Iya. Tidak dikasih karena itu tebar 120 setahu saya, itu benar yang saya kirim. Ya, pakan alaminya banyak. Kuncinya unsur hara. Kalau lihat warna airnya, saya ngeliat ya kayak kolam-kolam di air masjid, Pak. Kalau emang gitu sih. Dia kan pakai fermentasi, Mas Edi. Makanya yang lebih bagus, lebih yakin harus ada tadi, betul harus ada yang keilmuannya bagus dan dilihat langsung dan langsung dicek sih, itu lebih akan enak. Iya, punya data parameter. Ya, mulai dari kita berdiskusi juga. Jadi kan mungkin sebagai bisa pekat lah gitu, airnya tidak kelihatan pekat. Kincir berapa itu, Pak? Kalau yang kepadatan 80 rata-rata 4. Wih, banyak ya. Total luasnya satu kolam yang ukuran 35 kali 40 itu ya rata-rata 4. Cuma kalau yang kecil-kecil yang ukuran 200 kebanyakan 1 ya. Itu kurang lebih kan luasannya 1.200 sampai 1.400. Ya. Hebat. Sip. Ya. 1.200 kepadatan 80 ya. Ya. Kalau yang terakhir ini, kalau yang pertama itu kan nggak nyampe Pak Sinung ya. Yang sudah panen ini.
Di kampus Serang itu sampai elek itu kita cuma dapat 60, size-nya 60, 50 paling banter itu. Itu juga 110 hari. 100 hari, 110 hari. Itu 90 aja size-nya 40. Itu luar biasa. Iya. Di tambak yang saya kelola aja kemarin 110 juga masih kepala 5 tinggi. Kepala 5 tinggi, Pak. Yang jelas BSSP nggak akan muncul. Apalagi AHPND nggak akan muncul. Kalau di air tawar. Penyakitnya agak lebih sedikit, Mas Edi. Ya. Cuman kok pertumbuhan bisa secepat itu aja yang kaget. Cuman soft cell-nya itu normal ya Pak Kang Edi ya? Nggak terjadi sering soft cell. Tidak ada. Biasanya kan kalau malah saya lihat itu kemarin pas panen itu sisa moltingnya, kulit-kulitnya masih banyak, Pak. Di mana? Di kolamnya waktu panen kemarin yang 4 hari itu Pak Sinung. Jadi ya tadi karena mungkin dalam penyiponan, dalam pembuangan airnya sedikit sekali mungkin ya, jadi sehingga mungkin itu juga yang jadi tidak kebuang itu. Mineralnya itu dikasih 2 hari sekali di air. Kalau informasi dia ya bergantian dengan fermentasi 2 hari sekali. Saya itu sering lihat mineral itu biasanya dikasih di pakan loh Pak Edi. Ya, itu yang produk pokpan, yang natural mikro itu dicampur dengan pakan. Cuma kalau yang karungan ada itu mineral juga, itu yang ditebar ke air Pak Sinung. Ada yang di air, ada. Yang 50 kiloan kemasannya. Ya kan mereknya lupa saya. Air kan, kalau nyerap dari air kan lebih lama daripada nyerap langsung dari pakannya gitu. Betul. Dan informasinya juga kalau yang ke air lebih jarang dipakai, tapi kalau yang produk CP itu yang mikro itu ya hampir setiap hari dicampur di pakan 2 kali, pagi sama sore dia campur, tapi rendah juga pencampurannya, hanya berapa 1% aja, 1% apa 2% dari total pakan yang diberikan. Pakan. Oh gitu. Ada itunya bisa seperti ini. Pak Edi Sofyan, sorry. Ya. Halo. Kalau saya lebih melihatnya ke food safety Pak ya. Sorry kalau untuk produk-produk yang seperti ini kalau miss datanya Pak ya. Karena belum pernah diuji secara organoleptik juga secara mikrobiologi, belum kandungan-kandungan logam dan lain-lainnya. Informasi dari Pak Edi untuk PT Indocom kapan mau mulai Pak ya, biar saya bisa ngawasin PT Indocom ini Pak untuk kegiatan ekspornya. Kalau tadi informasi sih harusnya kemarin dikirim karena airnya belum siap. Baru tadi dari tim marketingnya bahwa kolam sudah siap, tinggal nunggu tadi menurut saya yang bisa salitas nolnya Pak tadi. Ya itu jangka waktu berapa bulan Pak? Yang di Lampung Barat Pak ya posisinya? Ya. 6 bulanan Pak ya? Satu Apanya Pak? 6 bulannya apa? Dari mulai benur sampai dia panen. Oh enggak. Oke. Kayak ditambah aja Pak. Oh iya, nanti mohon informasi Pak ya, nanti untuk PT Indocom kapan mulai bergerak biar nanti kita awasin. Siap dan saya informasiin Pak kalau bidang yang dari. Kalaupun nanti PT Indocomnya tetap mengambil yang salitas nolnya dari saya. Kalau enggak, saya nggak tahu juga. Enggak, nanti kita awasin ekspornya Pak, karena saya butuh informasi dari hasil uji laboratorium sebelum dia ekspor. Karena kalau ada kandungan yang apa istilahnya kandungan kimia, pestiside atau karena dari kadar air aja belum ada datanya Pak. Jadi saya bisa analisa kandungan logam. Siap Pak. Ya, mohon informasi Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Kakang semuanya, bagaimana? Masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ini sudah jam 10 malam. Takutnya Pak Haji Edi Sofyan mau menyiapkan itu dia. Besok mau packing ngirim ke mana? Ke Langkat. 200 ekor, 200 juta. Besok panen ke benur. Satu kali pertanyaan Kang Edi. Kang Edi di farmnya itu apakah punya farm khusus untuk menguji benurnya sampai ukuran panen nggak? Menguji saya ya pasti ada. Kalau saya benurnya sebelum panen ya ada isinya, mulai dari panjang. Kalau nanti tambak minta cek virus ya saya cekkan. Tapi pertanyaan saya belum dijawab, itu untuk membuat salinitas 0 berapa lama turunnya dari pasca PL? Tergantung permintaan. Dua. Kalau saya cepatnya juga bisa. Tapi kumaha SR-nya? Kalau saya lihat kalau untuk di hatchery dengan penurunan salinitas ini, insya Allah dalam tanda petik tidak ada mortality. Ya, maksudnya dari salinitas yang Mas Edi itu sampai ke 0 itu kira-kira 1 hari cukup nggak? Kalau 1 hari belum. Nah, itu. Kalau 3 hari siap. Tanya minimal berapa hari? Nanti kalau 3 hari. Kan? Oh, 3 hari. Oke. Nanti kan kita bisa ngira-ngira nih. 3 hari dengan 3 hari insya Allah udah bisa. Dari salinitas berapa ke 0 berapa tuh, Kang Edi? Dari awalnya salinitas berapa? Rata-rata salinitas laut rata-rata kan 32. Hah? 3 hari, 32 turun. Jangan kaget Mas Tri. 32 turun. Itu udah deflasi. Saya bisa ya masih gitu aja. Throw dulu sama dia. Tapi yang bagus ya selama 8 hari itu. 8 hari ya. Yang bagus itu. Tapi 3 hari saya sudah ada masalah benurnya. Berarti harga benurnya lebih mahal. Kang Edi, harga benurnya lebih mahal daripada untuk yang kolam tambak biasa ya? Pasti ya. Karena kan ada proses penurunan. Pasti Pak, lebih mahal Pak. Iya, karena ada proses. Betul Pak. Kalau memang lebih bagus 8 hari kan dihitung di cas apa. Cas tenaga minggu lagi ya. Mas Adam beli kenaikan 75% dari harga pasar. Mas Adam beli 5.000 ekor piara di rumah. Dari rumah. Pak Sinung bisa dicoba di kampus itu, di kolam renang. Halo? Siap nyoba Kang Edi. Oke, baik ini sudah larut malam ya. Mungkin Kang Edi kan juga siap-siap buat packing besok. Mengkondisikan kolam dan anak buahnya. Siap. Jadi mohon partisipannya makin menurun ya. Iya, ini pesertanya tinggal 150 orang dari 225 tadi. Jadi saya kira nanti kita lanjut lagi di 200 acara BCL series kedua dengan topik yang berbeda. Mungkin nanti kita cari topik-topik lain yang menarik. Ya, Mas Edi, kita akhiri dulu ya. Siap. Oke, baik. Kakak semuanya, Ade juga yang hadir. Saya kira kita akhiri dulu acara kita malam ini. Terima kasih buat Mas Edi Sofyan yang sudah meluangkan waktunya
untuk berbagi pengalaman mengenai budidaya udang faname di Sanitas 0 dan peluang-peluang usaha ke depannya. Jadi diharapkan nanti yang tertarik bisa menghubungi langsung dengan Mas Edi Sopyan. Tadi nomor HP-nya sudah disampaikan di chat sini. Ya, 0813 80 444 606. Saya tidak membuat suatu kesimpulan khusus, hanya saja bahwa apapun yang kita lakukan dengan serius pasti akan ada hasil. Apalagi ditunjang dengan teknologi yang atau referensi yang memang sudah ada, bahwa udang faname ini range salinitasnya juga cukup luas ya. Tadi saya sampaikan 0,5 sampai 40 ppt, jadi mengapa tidak kalau bisa kita budidayakan di air tawar. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian di acara ini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Sampai ketemu di acara BCL series kedua. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, hebat. Silakan yang ingin mengakhiri, saya tunggu untuk yang mau ngobrol-ngobrol sampai semua ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Pamit. Ya. Sama-sama, mohon maaf. Yo. Mau kuat-kuatan apa gimana ini? Kayak kemarin. Pak Abdul Aziz. Terima kasih sudah hadir. Ini kata Kang Yudi, katanya masih mau ngobrol-ngobrol sama Pak Abdul Aziz. Silakan, saya mau bikin kopi dulu. Kirim dong kopinya. Kopinya kopi cap gunting. Kang Dayat ini yang disempur ya? Monitor, Kang Dayat monitor gak Kang Dayat? Kang Yudi ada di mana? Sumedang. Kang. Sumedang posisi menuju pulang. Itu launching apa? Itu baru. Toko teman saya. Terus yang cewek di mana yang cewek? Ayam cewek itu. Siapa? Ayam goreng cewek itu sebelah mana? Yang di Bogornya. Warung jambu, ntar pas saya ke sana aja lah. Oh iyalah. Besok ganjil genap sih enggak sih Bogor? Hari Rabu di mana acara hari Rabu? Rabu besok. Iya, Rabu mungkin. Besok ganjil genap enggak sih Bogor? Ganjil genap pasti sampai tanggal 22. Jadi masih berlanjut. Oh, ya udah hari Rabu aja kalau gitu. Hari Rabu saya sama Pak Ustadz Aziz mau ke PT Labas. Jadi nanti mampirlah ke warung jambu. Saya mau beli pakan. Siap. Gitu. Oke ya, ini tinggal bertiga tapi yang satu juga kayaknya cuma mantengin doang. Ya, saya end dulu ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Hai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, masih ayah Kang Engkus ya. Masih pengen masuk. Ayo dilanjut. Kang Dayat. Hilang. Gimana? Iya, sampean yang di Sempur. Iya, di Sempur. Oke. Pak, iya saya nama Pak Nugroho masih ada. Pak Estu Nugroho. Itu di posisi di pusat Kang di Jakarta. Iya.
Mau lanjut apa gimana nih, ada Kang Kus? Kang Kus Bardesi ya. Tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Nah, kayaknya perlu ke itu. Udah pada jadi ngantuk. kalau misalnya Kang Edi tadi harusnya memang kita lihat kali Kang terkait dengan kualitas airnya, mungkin tanahnya. Karena kalau kita tidak bisa melihat itu mungkin sampai itu tadi. Saya juga pernah sih ngelola tambak dulu di daerah istilahnya tawar gitu, cuma ya ada terkait dengan osmosis itu kan berarti air yang garam ada garamnya dengan yang memang murni itu kan osmoregulasinya berbeda Kang, itu kan berpengaruh terhadap kualitas dagingnya, itu yang mungkin benar juga tadi Pak Sinung atau Pak Mas Yudi menyampaikan bahwa untuk perlu dikaji organoleptiknya dengan kualitas dagingnya ya. Iya. Ya, saat ini sementara selama masih diterima pasar sih mungkin mereka kan juga pasar lokal ya, cuma sedikit main kapasitas Jakarta tadi di bawah 10 ton kan udah terserap habis di daerah Lampung. Iya. Kalaupun diekspor juga kena mix sama yang lain. Iya. Tapi agak penasaran juga, saya pengen nyoba juga tuh. Kalau saya sih kemarin udah pernah cerita sama Kang Edi ya, minta tolong dibawain 10.000 benur gitu. Nanti saya coba di kolam terpal saya di kantor. Cuma belum sempet aja ngurusnya karena banyak urusan. Iya. Nanti pas misalnya itu saya nitip juga kan, kita coba, saya juga nempel kali biar dicoba di. Iya kan dia pulang pergi Lampung tuh tiap 2 minggu apa tiap seminggu. Nah kita nitip aja 1 box 2 box, bayarin berapa gitu. Emang tinggal di mana beliau aslinya? Di sini di Bumi Sentosa di Cibinong. Oh, iya. Ya udahlah, nanti koordinasikan aja lah Kang. Nanti Iya, kita maka itu. Kalau dia bawa 10.000 kan 5 box 2.000. Kita coba aja kolam terpal yang biasa diisi lele, isi benur. Coba kayaknya saya lagi mikir begitu. Siapin garam krosok dulu. Karena gini iya. ya, air di daerah Cibinong atau di daerah Bogor ini itu kan kesadahannya rendah. Saya juga kalau yang di Lampung kesadahannya tinggi, dia kan mineralnya banyak tuh daerah Lampung. Ya, betul. Nah, kalau kita ini cenderung ke tanah asam ya, jadi si kesadahannya rendah. Nah, itu tadi yang menurut Kang Dayat harus diukur. Cuma kan mereka memang nggak punya kapasitas untuk mengukur. Jadi kalau bisa ya ada yang berkunjung ke sana. Tadi yang IPB berkunjung kan cuma datang doang. Biasanya kalau dosen-dosen itu nggak siapin alat ukurnya. Itu mah, yang itu mah saya nggak komen Karena saya beberapa kali ya misalnya lagi bareng-bareng jalan gitu ya, mereka nggak siap juga, kecuali memang khusus. Ya, punten, kebanyakan mereka kan bukan praktis, ada sih praktis pakai enda ya kita bikin praktis, tapi juga tetap orang yang mengerjakan kan. Iya. Bukan turun tangan kayak Kang Edi. Betul. Maka itu waktu mungkin sama misalnya mau ngantuk misalnya, inilah kita lanjut kapan Kang ya, mungkin bisa diskusi nanti. Ya udah. Kita lanjut lagi Kang, nanti lain waktu. Ya. Terima kasih ya udah gabung ya. Ya, sama-sama, salam sehat. Tinggal aja ini Kang Kus. Kang Kus. Saya ending dulu semuanya ya. Yuk. Ya, monggo. Ketemu lagi. Ya.